Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 14 AB gabungan Entre 03 dan 04 yang terdiri dari saya sendiri Naila Khalisa, lalu ada Ail Syaifullah dan juga Fadil Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Dampak Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing dalam Industri Kreatif. Semoga paparan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Lanjut ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang inovasi produk sebagai variabel X dalam penelitian. Schumpeter menyatakan bahwa inovasi bisa berupa pengenalan produk baru atau peningkatan kualitas dari produk yang sudah ada. Sedangkan menurut Mazzarel dan Ribon, inovasi meliputi perubahan pada desain, fungsi, hingga pengalaman pengguna. Definisi yang dapat saya ambil dari kedua sumber adalah inovasi produk dapat dipahami sebagai suatu langkah strategis yang mencakup proses menciptakan, mengembangkan, atau menyempurnakan produk agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pasar. Inovasi tidak hanya menyentuh aspek fisik dari produk, tetapi juga mencakup gagasan-gagasan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, daya tarik visual, dan kualitas pengalaman pengguna terhadap produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan bersaing sebagai variabel Y. Menurut Porter, keunggulan bersaing bisa diperoleh melalui strategi biaya rendah atau diferensiasi. Sedangkan menurut Barney, keunggulan tersebut bergantung pada sumber daya yang unik dan sulit untuk ditiru oleh pesaingnya. Definisi ini saya ambil dari pemikiran Porter dan Barney. Keunggulan bersaing dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai yang dianggap lebih unggul oleh pelanggan dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan inilah yang memungkinkan perusahaan tetap eksis dan berkembang di tengah kompetisi yang semakin ketat. Strategi ini dapat diwujudkan melalui efisiensi biaya ataupun dengan menciptakan produk dan layanan yang memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri kreatif sebagai pendukung konteks. Pertumbuhan industri kreatif sangat dipengaruhi oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Safia, industri ini bertumpu pada ide dan inovasi yang didukung oleh teknologi. Sementara Prakasa menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi pelopor dalam industri kreatif di tingkat global. Definisi ini saya rangkum dari Safia dan Prakasa bersama timnya. Industri kreatif adalah salah satu sektor dalam perekonomian yang berfokus pada pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi. Sektor ini mencakup berbagai bidang mulai dari seni, desain, musik, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Saya akan membahas mengenai analisis. Analisis pertama yaitu dampak inovasi produk terhadap keunggulan bersaing dalam industri kreatif. Inovasi produk memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya saing di industri kreatif. Melalui penciptaan produk yang unik dan mengikuti tren pasar, inovasi mendorong diferensiasi yang mampu menarik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, analisis kedua yaitu faktor dampak inovasi produk terhadap keunggulan bersaing dalam industri kreatif. Dalam industri kreatif terdapat 5 faktor utama yang menentukan seberapa besar inovasi produk dapat memperkuat keunggulan bersaing, yaitu yang pertama diferensiasi produk, yang kedua kemampuan beradaptasi terhadap tren pasar, yang ketiga efisiensi proses produksi, yang keempat investasi dalam riset dan pengembangan R&D, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pelaku lain dalam ekosistem industri. Yang selanjutnya adalah simpulan. Pada simpulan ini kami membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Itu sangat penting karena dapat meningkatkan persaingan pada bidang industri kreatif. Lalu dapat meningkatkan profitabilitas serta membangun loyalitas pelanggan. Inovasi juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan industri kreatif. Lalu pada poin kedua, inovasi produk yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mempertahankan dan memperkuat keunggulan bersaing perusahaan di industri kreatif. Dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta ekonomi
dalam bidang bisnis industri kreatif. Bagian selanjutnya ada saran. Sarannya kami bagi dua. Yang pertama itu adalah di mana perusahaan yang ada di bidang industri kreatif ini harus mempertahankan inovasinya. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi agar dapat menciptakan budaya inovatif di lingkungan pekerjaan. Lalu untuk yang kedua itu adalah memaksimalkan kontribusi inovasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan industri, perusahaan-perusahaan komunitas kreatif lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.